Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kawan-kawan, di sini kami akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan bola, dengan olahraga, gitu kan. Jadi kami ini cuma sekumpulan orang yang mungkin tidak terlalu banyak tahu, tapi kami pengen tahu lebih banyak. Nah, jadi gitu. Dan di konten pertama kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi hangat-hangatnya nih dalam 1 minggu ke depan, mungkin 1 bulan ke depan lah, yaitu tentang hasil dari kualifikasi Piala Dunia round 4 Indonesia melawan Irak dan Arab Saudi. Mungkin kawan-kawan sudah lihat hasilnya kemarin dan jujur pasti sangat mengecewakan untuk di masyarakat Indonesia. Jadi kita akan obrolkan seputaran tentang hasil kualifikasi Piala Dunia round 4 dari timnas Indonesia. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga nih buat teman-teman. Jadi di diskusi kita nanti akan ada beberapa segmen, yaitu ada segmen babak pertama, jeda babak, segmen babak kedua, dan ada segmen extra time. Nah, jadi di babak pertama dan babak kedua kita akan membahas nih tentang diskusi dari tema yang akan kita bahas. Lalu ada jeda babak, di situ nanti kita akan bahas hal-hal yang ringan. Lalu ada extra time yang di situ nanti akan menjelaskan tentang fakta-fakta apa yang kita temukan di dunia olahraga atau di sepak bola. Nah, itu. Oke, ini langsung aja nih buat Bung Rohan dan Bung Akbar ya. Jadi kita tahulah hasil dari permainan tadi malam yang memupuskan harapan Indonesia buat join di Piala Dunia nih. Ya. Nah, mungkin dari siapa, Rohan dulu ya. Dari Rohan nih melihat respon masyarakat terhadap hasil yang didapat Indonesia dalam minggu ini nih kayak gimana? Kayaknya bahasa Banjar lah, gitu lah. Jadi Banjar aja. Apa juga? Ya. Kalau menurut pendapat aku pribadi lo melihat secara permainan lah. Padahal Indonesia ini pas lagi melawan Irak tuh lebih bagus melawan Irak daripada waktu melawan Arab Saudi semalam. Setuju, Pak. Lebih secara permainan ini kan lebih terstruktur pas melawan Irak. Lebih rapi permainannya lo. Kalau secara hasil jadi lo menurutku bagus sih kan, soalnya Indonesia setiap sejarahnya lo pas melawan Irak itu pasti kalahnya tuh lebih dari 1-0. Ya, sedangkan ini kita kalah tipis saja. Lawan Jolo munnya melihat dari permainan Indonesia semalam tuh kan Indonesia itu di babak pertama itu banyak banget kemungkinannya gitu tuh nah. Tapi menurut aku pribadi Indonesia pas melawan Irak semalam tuh kalah nasib aja Pak. Iya, kalah nasib Pak dibanding waktu lawan Arab Saudi lah namanya waktu lawan Arab Saudi itu dasar banyak blundernya. Terus tapi tadi malam nonton pertandingan nonton? Tadi malam itu aku lebih memilih guring. Akhirnya cuplikan lah. Iya. Karena karena aku melihat di sejarah Indonesia lawan Irak lo nyata awam nih bisa menang tuh nah. Sudah memang memprediksi lah. Apalagi punya aku melihat waktu Indonesia lawan Arab Saudi semalam tuh kan permainannya tuh. Tapi jujur pas aku melihat di highlight lo kaget aku soalnya permainannya berubah banget Pak daripada waktu melawan Arab Saudi semalam. Ya. Oke. Terus ada melihat respon mungkin kayak di sosmed kah orang pada menyerukan apa kayak itu atau pada bermamai aja? Kalau respon di sosmed itu orang paling ya mulai meme. ada komik Tuti lo yang bisa membaca komik Tuti lah. Gak pernah sih. Belum. Komik Tuti itu ada gitu yang karakter paman warung di komik Tuti itu lah itunya atau jadi memparodiakan kartun. Memparodiakan hasil. Memparodiakan siapa? Ketua PSSI. Erick Thohir. Memparodiakan Erick Thohir yang berdiri gitu. Ya yang kayak ini. Iya, yang gitu. Tapi paman warung. Lagi jaga warung kayak ini. Ada juga itu yang gambar Erick Thohir kayak itu loh, gambar Erick Thohir asli nih. Tapi di bawahnya buat kamu tahu lah yang tuh yang di SpongeBob itu yang tukang pel iya. Di bawahnya itu iwak ngepel gitu ya. Sudah Bang, bulik aja sudah aja. Komik Banjar juga kan? Hah? Komik Banjar. Ada. Komik Banjar. Orang-orang mula meme banget ya. Banyak Bang mula meme-nya.
lawan terakhir tadi lo ada tuh YouTube channelnya tuh itu Suara Cino. Inya yang membahas membahas Patrick itu, Patrick yang pintar gitu, cuma Patrick yang di SpongeBob. Iya, anunya baut-bautnya belum bergerak Kan lagi. Patrick yang ini senyum. Kalau di kamera senyum. Di kamera senyum, Iya. aneh banget. Apa? Senyum indah. Iya. Ya Allah. Oke, jadi banyak respon dari masyarakat lah, ada yang bulah meme, ada yang memparodikan Erick Thohir segala macam. Nah sebujurnya lah, ini menurut aku pribadi lah, jakanya waktu yang kita gugur gini, pelatihnya masih Sintayong, menurutku masyarakat itu pasti menerima. Ya, lebih terima. Lebih legowo menerimanya tuh soalnya bubuhannya tuh kan dasar cinta loh lawan Sintayong loh. Habis gitu inya juga inya juga tuh model kayak kebanyakan rata-rata masyarakat tuh mendukung Sintayong. Iya. Ada feel dari pemain sama dari pemain lawan masyarakat. dari masyarakat. Asli. Siapa sih setuju sih? Kalau kalau ini kan masalahnya itu kan pas Sintayong diambil ini kan pas diganti Patrick Kluivert kan masyarakat kaget loh. Ditakut nih kenapa jadi diganti Patrick Kluivert? Jadi penjudi aja. Iya, kenapa jadi diganti Patrick Kluivert? Makanya gara-gara diganti Patrick Kluivert lo pas gugur itu kan situ-sini loh yang disalahkan orang-orang. Ya. Makanya jakanya pelatihnya nih masih Sintayong, pasti orang-orang tuh walaupun memang gagal lah. Walaupun memang gagal, orang-orang tuh pasti terima aja. Iya, bujur. Karena Sidin yang membangun akan dari awal. Iya. Ini membangun kanda tapi hancur. Istilahnya lah. Oke, dari Rohan tadi kayak itulah responnya. Kalau dari Akbar apa tanggapannya? Kalau secara ini sih setuju aja gitu noh. Dari kepelatihan yang sebelumnya tuh kayaknya kita sudah bergantung dengan harapannya loh. Oke, PSSI secara kepelatihan ini membangun yang tadinya orang Indonesia pemain Indonesia itu yang levelnya ini dinaikkan dengan cara naturalisasi. Iya, bujur. Ada persiapan matang loh. Tapi kok yang kita nonton semalam kayak persiapan yang matangnya mana gitu. Iya. Makanya ibaratkan kita sudah punya pemain kualitas bagus-bagus tapi kan bisa makai. Jadi kayak timnas Indonesia yang tahun-tahun yang ada pernah masuk apa-apa memang loh gitu. Kayak terbalik ke zaman Bari juga. Lawan juga kan bagusnya kan Sintayong itu kan Barinya tuh memotong generasi loh. Iya, generasi. Nah, itu juga. Yang tua-tuanya dikat, yang anu-anunya dinaikkan itu disiapakan bisa ke depannya. Iya, karena Sintayong yang membangun fondasinya Patrick Kluivert gitu kan sebujurnya tuh sudah nerima pemain jadi loh sudah. Iya. Ibaratnya kayak orang main PS tuh sudah bisa tim ini solid soccer, karena bisa mengikut stickmu. Iya. Sudah di-upgrade deh pemainnya lah ya bisa makai juga atau main Metal Slug aja. Waktu main Metal Slug. Pemainnya sudah sana kemari tuh ada yang Liga Italia, Liga Inggris, segala macam. Pemain Arab kan cuma beberapa aja yang internasional kan. Iya. Kita hanya tergantung yang bisa makai aja dan kebijakan pelatih kayak gimana. Terus dari Akbar, dari kawanan kah atau dari keluarga, ada respon kayak apa menanggapi itu? Pasti ada sih kalau misalkan kayak di gawian atau apa dulu. Nah ya lo sudah upadahi nyata kalah sudah memang sudah dari yang Arab Saudi kemarin tuh orang tuh sudah pesimis. Jadi akhirnya pesimis. Padahal kita kan harusnya positif. Gitu nah lo. Bakal ada hal yang baru. Memang pas yang di Irak tuh permainannya lebih bagus. Iya sih. Iya, tadi memang nasibnya kayaknya memang kurang juga. Iya. Jadi itu ya memupuskan harapan kita ya loh. Jadi kayak kita berharap Bahari tahunya Indonesia pernah main Piala Dunia aja zaman Hindia Belanda tahun berapa? 1928 kah 1960-an. Iya. Sayang benar lah. Sudah hendak masuk Piala Dunia. Jadi hendak ada berlaku dah lawakan orangnya kayak karena aku bayar hutang pas Indonesia masuk Piala Dunia ya. Kali jadi bayar hutang. Ketahuan nyata kata kawa. Ya lawas benar ya. Lawas benar dari Indonesianya. Makanya itu terus banyak mulai tagar-tagar yang kayak aku lihat di TikTok, Twitter, #Kluivert old, habis itu terus Erick Thohir segala macam.
Banyak suara orang-orang dan banyaklah konten-konten yang bom mamai aja gitu nah. Pas semalam pertama aja wasitnya sudah bagus, yang mainnya kada bagus ya. Iya. Pemainnya sudah bagus, wasitnya pulang kada bagus. Iya sih wasitnya pas yang aku tonton Waktu lawan Arab Saudi semalam tuh bagus. Ya, wasitnya adil tuh, fair. Dasar kita salah, Bang. Iya. Itu kesalahan kita itu semalam lo waktu lawan Arab Saudi semalam tuh yang gol pertama Arab Saudi itu si Mark Klok tuh kan niatnya tuh hendak meng-clearance lo. Hendak membuang langsung ke muka tapi terkeliwai batusnya. Blunder pemain juga. Iya, blunder pemain juga makanya padahal kan kita sudah unggul 1-0 loh. Ya, kalau secara aku melihatnya banyak paniknya, Bang. Tiba-tiba karena cepat benar loh golnya terjadi. Iya, bujar. Kayak ada seorang back atau apa loh, itu kan backnya ada Jesus apa segala macam. Yang aku bingung tuh ikam Yakob Sayuri itu kenapa jadi dia hendak ke back. Inya Yakob Sayuri itu kan tipikalnya itu kan mainnya itu kan di sayap loh. Iya, penyerang pelari. Makanya ini diandak di back loh, tapi pas aku nonton tuh kan Yakob Sayuri itu beberapa kali umpat dua ke muka pas bebulik nggak lambat. Iya. Bawaan di Liga Indonesia dibawa ke internasional, jangan loh harusnya menarik baju itu kan. Iya itu Pak, itu aja. Kan gitu kan. Bujur tuh, menarik bajunya itu yang jadi penalti lo. Mungkin di Liga Indonesia kan ada apa-apa. Iya. Masih Jadi toleransi. waktu itu pas sudah cuplikan VAR dilihatkan set ya. Aduh, ketahuan kayak gitu. Iya. Ibaratnya orang hendak copet nah. Ayo kamu copet ya. Tangannya kan sudah di sini. Jadi penalti. Kada perlu loh hal-hal yang kada perlu gitu. Iya. Jauh loh daripada gawangnya sebenarnya. Iya. Makanya itu keputusan yang sangat gegabah tuh menarik baju di depan kotak penalti. Itu penalti lah terakhir ya. Itu penalti, penalti lagi. Iya. Nah, yang tadi malam VAR-nya kada dicek-cek. Nah, yang lawan Irak semalam itu aku tuh kada sangkalon pemainnya, aku sangkalon wasitnya. Sebiji kah dilihat gitu loh. Ini sepanjang pertandingan kada mencek VAR. Ada yang nyambat VAR-nya rusak lah atau apa atau semalam tuh. Kan bisa aja dicek-cek. Masa kada dicek-cek kada terpakai yang masang. Mencek satu kali VAR tuh larang menara. Kan disediakan tuh buat digunakan. Makanya videonya kan tinggal di pause, munduran sedikit tek play lagi. Tapi kan dia rasanya aku melihat dari postingan-postingan di sosmed gitu loh aja wasit-wasit waktu kita melawan Irak semalam tuh dasar ada bisi sejarah ada loh Indonesia rancang populasi Indonesia aja. Wasit-wasit yang waktu di Qatar itu loh. Yang waktu di Qatar itu wasitnya aja. Siapa kan namanya ada ingat aku ingatnya tuh wasit tabung aja. Manculasi Barito Bahari. Mungkin lagi bahas Indonesia. Mungkin kita pasti bahas Barito Putra juga. Bilang alih Bang kayak hendak membuktikan lo yang siapa Oleh kan yang gugur sama semalam tuh, yang pas kemungkinan penalti tapi gak dicek. Yeah. Nah itu tuh kan tuhuk banget Ijaz tuh menjelaskan wadah wasit kayak apa. Tapi dicek VAR kada juga atau mungkin Ijaz sudah ujuran nasib lillahi ta'ala. Sumpah aja gugur tadi. Bukan percaya VAR tuh lah lajui. Aneh banget. Enggak mau bersumpah tuh kan percaya ya. Iya rasanya wasitnya pas kita melawan Irak semalam tuh Asia ya wasitnya ya. Lawan Irak tadi malam tuh wasit Cina. Kalau wasit Cina loh. Semalam tuh wasit apa yo? Negaranya. Kali ingat nah. Kalau semalam tuh yang Arab. Lawan Arab itu wasitnya tuh wasit Kuwait rasanya. Oh iya bujur. Ya orang Kuwait. Padahal kan ini bertetangga aja loh Arab Saudi loh tapi tetap adil loh nah. Ya, kan. Masa kenapa jadi Cina yang bertetangga loh kita kada adil? Apa karena kita belum bayar hutang? Ya produk rancak ambil di situ. Tapi Cina lolos lah. Cina ada masih ini. Oh Indonesia loh mengalahkan semalam. Oh pantasan di situ. Kan yang kecil. Kan yang langsung itu Jepang, Australia, ke bawahnya itu kan Indonesia kan peringkat 3 lawan Bahrain. Ya. Jadi Bahrain lawan Indonesia yang ke ronde 4. Bahrain dia kalah sisanya. Seharusnya jangan wasit Cina lah. Karena sangkal loh, aku dikalahkan. Ini menang memang di GBK semalam loh. Ya. Lain menang di Cina. Menang di Cina. Di GBK kita menang. Di GBK menang. Itu yang masih Sintayong loh. Nah, iya itu sebujurnya tuh lah.
yang mula orang kada respect lawan Sintayong itu waktu bahari kita lawan Cina itu Sintayong bapal mandu formasi. ya. Di situ lah yang kita kalah lawan Cina. Eksperimen loh. Ya padahal Dan Sintayong mengakui ini kesalahan dari saya kan rasanya. ya Bahwa memang bagus mengakui iya mau kesalahan. kalau yang ada ini ya Patrick Kluivert ini melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan Sintayong dia menyalahkan ketika pemain loh. Iya. iyalah. Iya, nyalahkan pemain. Oh. Dan kayak misalkan ada yang wasit kah kada adil atau misalkan kita merasa apa namanya ada yang salah lah dalam suatu pertandingan, Sintayong tuh akan bela-belai sampai rancak Sintayong tuh Iya, ke Mama Sariki dan rancak di kartu merah. Iya, Yang ini senyum aja. Senyuman. Senyum terus Semam tuh menapak-napak apa bangku cadangan tuh mahamuk-hamuk Semam tuh kalau lawan Iran. Bahkan ada statement kayak ini, saya serasa ingin menampar diri saya sendiri. Kan kadainya aja loh. Jadi Masyarakat Indonesia gitu. Jadi menapakkan sampai subur ya. Itu masih ingat lah. Arya Wiguna. Apa ini? Jauh. Oke. Tadi kan ya respon dari masyarakat ya apa tentang tanggapan tadi malam. Pokoknya kecewa lah intinya. Iya. Kecewa benar lah pokoknya di hari ini tuh di dunia sepak bola Indonesia, dan mungkin pembahasan dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu ke depan nih seputaran Indonesia gagal Piala Dunia dan ya patah hatinya penggemar bola lah di Indonesia. Jaka draw oke lah. Atau minimal sebiji Iya. menang gitu. Masalahnya kan kita menyederau itu kan lolos juga loh. Iya sih kada lolos. Kita wajib menang 2-0 punya hendak tabus ke round 5. Ya, harus menang 2-0 lawan kita menang 2-0 lo Arab Saudi harus kalah lawan Irak. Iya, masih ada harapan lah. Masih Ini ada kalah harapan. 2 kali, ada pupus dah harapan. Hilang Iya. semua. Fokus AFF aja sudah. Iya, ibu. Banyak juga yang mulai meme-nya tuh. Adalah itu yang Upin Ipin ambil pising itu adalah. Nah, jadi lo Upin Ipin itu sebuting bendera Malaysia, sebuting bendera Thailand, Anda diminta kembali ke AFF, John. Tahu. Ada dia tahu. Entah pemerintahnya, entah di Patricknya, entah di pemainnya kan ada 3 nih ibaratnya. Iya. Berarti apa ini dasarnya dari PSSI dulu deh. Otaki semuanya yang tadinya sudah bujur, coba bang masukkan pemain ini. Ya. Nah, itu bisa hal-hal yang kayak itu jadi terubah taktiknya Bisa juga. pelatih gitu. Nah, menurut Bonikam nih dari hasil dari kualifikasi Piala Dunia ronde 4 tadi atau mungkin sepanjangan timnas berjalan ini dan ternyata kada lolos, menurut Bonikam salahnya di mana? Ya masalahnya yang terjadi di mana sih gitu. Nah, mungkin siapa dulu? Akbar dulu deh. Salahnya lah. Ya, masalahnya di timnas nih di mana geram? Jadi kada lolos. Kalau menurut aku sih kayaknya dari zaman yang dulu-dulu lah, wah sebenarnya kita nih, pokoknya anak event apa aja, pasti bercampur terus pemerintahannya. Harusnya kan kalau melihat dari negara tetangga lain tuh fokus bolanya aja loh gitu nah. Tapi kita kan tahu bang lah memang sepak bola tuh kayaknya kada jauh memang dari politik gitu loh. Kalau untuk kayak pemerintah mendukung sepak bola ya kayaknya oke aja deh gitu. Kada apa-apa, tapi kan biasanya di Indonesia ini dijadikan bahan untuk ya tadi politik tadi mencari nama atau segala macam. Ya. Jadi kayak kada fokus pemain-pemain itu, pemain titipan lah apalah. Kayak kayak timnas U19 lo, ini udah jadinya. Siapa yang jadi timnas U19? Jadi siapa? Evan Dimas aja jadi ustad. Iya lah. Ujungnya kan Evan Dimas jadi ustad. Itu kan sebenarnya potensi emas loh di saat itu digembor-gemborkan. Harusnya hubungannya yang megang di timnas sekarang ya. Yang padahal yang kan timnas U19 bahari itu kan kau mengalahkan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan U19 waktu itu dia main di Liga Inggris dan Evan Dimas dan itu fokus lah saat itu loh Indra Sapri menanganinya di saat sudah menang, lalu pemerintah nih kayak merangkul karena aku nih istilahnya gitu. Ini kan di beratan cabang olahraga di Indonesia ini kan punya juara lo, punya pas lagi ada prestasinya aja hanya dia itu yang dipasang itu gambar lebih gambar pejabat. Ya, ini selamat ya Indonesia telah juara Piala AFF. Ada sidinnya. Ada sidin. Presiden kada main. Yang main kan buatnya Uyo. Ada fotonya kayak ini juga. Iya. Nah itu tuh nyata tuh punya
munnya sampai Indonesia juara AFF lah. Tuh nyata ada situ sini tuh Misalkan juara dunia aja nih, nah masuk Piala Dunia nih. Iya, masuk. Pasti ada Jokowi foto. lawan Jokowi kan. Iya. Kenapa Jokowi 4? Berarti salah satu masalahnya tadi di sini. Kalau aku ada kayaknya dibawa ke ranah politik sih. Harusnya kan bisa jadi pemainnya kan fokus gitu. pure olahraga. Kan sudah ada ini apa namanya Menteri apa? menteri olahraga. Olahraga. Cukup itu aja, Menpora aja gitu. Sidin juga orang ya. Gila. Iya. Kan Sidin juga. Iya. Kawan Kamu kan tahu waktu semalam waktu Indonesia lawan Arab Saudi semalam main bola kita lawan ketua PSSI kita tuh mau langsung. Oh, Sidin juga. kawan gua ada belah statement ya. Menpora harus secepatnya panggil ketua PSSI. Mau komen kan orang yang sama. Iya. Aneh bang, udah sebujur aneh. Sidin memanggil dirinya sendiri. Secara peraturan bisa dirubah-rubah sendiri kan. Aneh bang. Aku mengajukan proposal ke Menpora. Oh, ada pengajuan. Mah tuh aneh banget nih. Nah, kalau secara aku tadi kayaknya kayaknya kan bisa dicampurin dengan politik sih. Biar fokus mau prestasi gitu. Kalau Rohan, masalahnya di mana? Kalau aku masalahnya lah sebujurnya nih masalahnya nih karena orang di luar timnas banyak ketujuh campur. Nah kayaknya ada penjelasanku kan waktu Sintayong membangun timnas lo sudah lagi naik-naiknya nih. Tiba-tiba ada namanya itu Bung Serbet. Oke. Tiba-tiba ada yang namanya Bung Serbet menyambat disambut-sambatinya Sintayong nih bla 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 aja. Mana aku bingungnya tuh lancak model kayak bener tuh model kayak panjat sosial bener tuh waktu Sintayong itu loh. Inya loh yang paling vokal bener. Padahal soal melatih kada. Iya, soal melatih kada. Tapi ini aman, kenapa Pak? Bung Toel loh. Ya harus gitu. Biar naik. Iya. Hanya santai aja, itu kada terkenal juga kita. Ya kan dia edit kan. Dengan muanya memang. Dan dia mempermasalahkan kayak apa? Entah strateginya kah diasporanya kayak muar lawan Sintayong aja sudah ada. Kan suara ganti Patrick. Iya, tuh kayaknya bang, tuh kayaknya sangka pribadi lawan Sintayong. Iya, cuma kan suka orang Korea aja. Iya, makanya tuh lah apa namanya pas Sintayong tuh kan bagus-bagusnya loh Bung Toel ini buat. Habis itu coaching itu jual lah. Keadaan jual lah lawan Sintayong lah ya. Waktu Bahar itu. Nah, kalau tahu lah. Bahar itu kan yang lebih vokal itu kan si Bung Serbet itu lah yang paling vokal. Iya, kalau nyambung kritik Sintayong. Kalau Koci pro kayaknya. Koci pro Sintayong lah. Si ini yang ada Bung Toel ini. Kayaknya kontra apa aja kan dicarinya kesalahannya. Kesalahannya kan. Padahal kan apa namanya? Kalau menurut pendapat aku pribadi lah kesalahan Sintayong itu pas waktu melawan Cina ya itu aja kesalahannya. Tapi setelah Inya statement menyambati Sintayong, ada prestasinya Sintayong. Iya. Tiba-tiba aja menang gitu. Iya. Coba aja karena lihat ini pasti kalah aja. Menang. Iya. Makanya. Cuma yang di Cina itu aja sih. Iya. Kesalahannya tuh cuma pas di Cina aja kesalahan Sintayong. Lawan juga pergantian kepelatihan dari Sintayong ke Patrick Kluivert ini terlalu mendadak banget mah. Terlalu. Ya, setuju tuh. Ada klarifikasinya yang bahkan itu tuh karena menjelaskan alasannya apa aja. Ada wawancaranya Sintayong tuh. Kalau Bani Kamada pernah lihat, baru ini naik lagi nih kayak ditakuni alasannya apa aja. Jadi waktu itu memang jar Sintayongnya karena masalah apa-apa. Ya. Terus tahu-tahu ditelepon, terus nerima surat, langsung pembatalan kontrak. Iya. Lawan juga lo, aku bingungnya itu kenapa jadi Patrick Kluivert itu di kontraknya itu pas tahun malam Natal tuh hendak mengambil berkat. malam Natal aja. Jadi aku tahunya lo pas mengontrak tuh Patrick Kluivert itu Erick Thohir kan ke Belanda lo. Menelpon malam Natal jar pembelaan Erick Thohir lo di antara tiga calon pelatih yang ditelepon ini cuma Patrick Kluivert yang hakun datang bependal apa segala macam tuh karena yang lainnya tuh harus karena kan yang lain itu kan lebih hakun bahari raya lawan
Keluarga loh. Karena kan memang butuh duit loh. Iya, Patrick Kluivert kan butuh duit, kebanyakan main parlay-nya. Pesan top up. Iya. Kemana lagi duit pejabat? Di Karena betul yang nganggurnya aja, yang lainnya Iya. berjauhan. enggak udah sebujur berprestasi orang. Lawan juga kan pas tiba-tiba bekajut Patrick Kluivert nih kan pasti antara kita atau antara orang-orang yang nonton ini kan pasti waktu pertama kali ditunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih ini kita mencari loh latar belakangnya. Iya. Padahal kan ini dari timnas sebelumnya kan ada prestasinya juga. Iya, Curaçao aja bapuk semalam tuh. Iya, hasilnya. Curaçao. Di Barcelona aja. Di Barcelona. Inya tuh menang bener ya? Menang Tuha bener ya? menang apa tuh namanya? Menang Bahari main di Barcelona. Iya. Main di Barcelona, Piala Dunia Belanda. Iya, Piala Dunia Belanda gitu. Jadi bahasa aku Pas kebetulan di Belanda saat itu ada beberapa yang top Iya. lah juga. Ah. Ya, karena ini penyerang tuh lebih ini loh, Iya. lebih mudah dikenali juga. Tapi menurut Ikam tuh lah sebagai pelatih itu bagus waktunya masih aktif pemain itu bagus sebagai back kah, gelandang atau penyerang kah? Mau nyanyinya kena jadi pelatih nih. Sejarahnya tuh Bahari waktu main itu di posisi ngapa? Kalau yang bahkan yang berjalan sampai saat inilah biasanya yang jadi pelatih bagus tuh biasanya main gelandang. Main gelandang. Karena Iya jujur, setuju. rata-rata tuh kayak Xabi Alonso, Xabi Alonso, Pep Guardiola, Xavi, itu si Zidane. Zidane. Karena buahnya kan di tengah lah biasa tahu penyerangan pertahanan kayak apa, mengatur permainan kayak apa. Contoh yang gagal penyerang jadi pelatih Ole Patrick ya Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar. Ya, itu MU-nya aja, Bang. Ada lagi ada lagi Inzaghi. Iya. Oh, Inzaghi ya. Ada lagi si si siapa? Rone. Kalau di mana pelatih enggak? Rone melatih. Di mana? Everton. Inya sebelum dia Everton itu Di yang melatih Liga Derby berapa? County. Nah, Derby County. Oh. Yang logo Sound the Ship. Ya. harusnya kan istirahat aja sih. Iya. Itu apa namanya? Siapa ya pemain Gattuso tuh Gattuso tuh gelandang gelandang bertahan. tapi nya pelatih gagal juga Gattuso tuh. Iya, Ya, mungkin karena ini penyarian. Tapi ya mayoritas gelandang lah. Gelandang keren. Iya, bujur. Apalagi selain keputusan mengganti pelatih yang menurut Ikam masalahnya. Kalau dari aku lebih ke teknis lah, kayak salah satunya itu tadi pemutusan kontrak Sintayong itu terlalu mendadak karena proses yang sudah Inya bangun sampai berapa tahun sudah Sintayong 5 tahun. 5 tahun tuh membangun tuh kan lawas loh prosesnya dan kita melihat progresnya sama kayak presiden juga 5 tahun tuh gitu berprogres juga walaupun ya kadang kada gitu. Ya, nah 5 tahun itu Indonesia kebetulan pemainnya tumbuh, regenerasinya oke kan. Ternyata malah diganti dengan alasan yang kada jelas sampai wah ini. Iya. Dan kekalahan yang terjadi semalam yang ronde 4 taruhlah misalkan oke, kita tetap pakai coach Patrick. Iya. Filosofinya tuh kada jelas. Bujur. Nah, kalau menurutku kayak tim mungkin Indonesia khususnya Asia, kita tuh lebih cocok ke permainan yang kayak Italia sebenarnya. Fokus bertahan, terus counter attack. Oh ya. Itu yang cocok menurutku. Yang seharusnya dilakukan adalah kayak apa caranya main di Asia, kada mau pati kayak di Eropa. Indonesia tuh kan cocok total football. Ya, terlalu mendadak total footballnya. Ya, jadi secara tuh kayak dipaksakan benar. Dipaksakan. Harusnya proses dulu tadi. Coba lihat nih, tim yang total football di zaman sekarang aja apa yang harap kerja. Belanda aja kan masuk Piala Dunia. Makanya itu. Belanda kan yang kemarin loh, yang Rusia loh. Semalam. Sama Italia juga. Indonesia tuh tipikalnya cocoknya kan main kayak Catenaccio, fokus bertahan gitu atau tiki taka sekalian gitu. Nah, karena kita tahu postur kita kan kada terlalu tinggi tapi kita butuh kelincahan. Nah, itu kayaknya lebih cocok. Jadi pelatih itu harus paham culture-nya di Asia dulu kayak apa. Secara yang Sintayong kemarin tuh lo bagus, nyaman bener dilihat tuh permainannya. Ya, setuju sih. Megang bolanya dapat. Tiki takanya ada. Ya. Dan ya paling kada ada golnya gitu nah. Ya, bujur. Dan yang kita kadang duga kan pada zaman Sintayong anjir melawan Arab nih. Kau menang. Iya.
lawan Australia kita percaya kau menang. Kan ada penalti loh. Iya, kan ada penalti. Kan ada penalti. Siapa Siapa yang melihat yang tiki taka Marcelino oleh loh? Iya. Ya. Nya sebujurnya Indonesia itu udah sebagus kita apa? AFF U19 Bahari kan menang karena kita kan Joko mengalahkan Korea. Bujur bermain yang praktis lah, berpindah Ball dan positionnya Iya. dapat. dari 2 pertandingan semenang tuh yang ada cuma ini sih, yang di zamannya Patrick lah pokoknya. Di zamannya Coach Patrick itu pemain itu terlalu renggang. Kalau Bujur. zamannya Sintayong itu dirapatakan, paling kada jarak pemain antar pemain itu paling kada 10 meteran aja. Jadi parah tuh, kita hendak mempres bisa, hendak hendak mengepung bisa, bahkan hendak transisi itu pun enak gitu. Nah, Iya. kita tahu naik sini, naik bertahan semuaan. Nah, kalau zamannya Coach Patrick ini agak renggang, mungkin fokusnya hendak kayak menyerang kah atau hendak menguasai permainan. Cuman ya tadi kada cocok filosofinya. Jadi agak renggang, pemain musuh tuh ya bertajak di tengah-tengahnya itu aku kosong bisa buka ruang. Munnya bebuhan ikan mandak melihatilah formasi formasi Coach Patrick yang paling amburadul itu pas kita menghadapi Arab Saudi semalam itu paling amburadul. Iya, Coba ikan melihati setiap pas Arab menyerang lo pasti di belakang itu ada ruang kosong. Iya, ya itu. Yang Mark kada tutupi, Yakub Sayuri kada tutupi. Banyak kecolongannya. Ya kalau Jess lawan yang di Iga tuh masih kalau Mark Lok itu inya tuh takjub karena inya dikio timnas pulang kok. Sebelumnya kan belum dikio loh ya. Sebelum round 4 itu kan inya kada dikio. Nah, kalau Yakub Sayuri itu kan ini dasar umpat timnas dari round sebelumnya. Iya. Tapi kesalahannya itu waktu melawan Arab Saudi semalam, Yakub Sayuri diantar di back. Nah, itu kesalahannya. Ya. Makanya kan makanya pas aku melihat di babak kedua itu pas diganti. Hanya mulai baik loh tuh. Makanya kenapa kada mulai awal aja. Iya, secara permainan lo harusnya lebih meningkat lagi loh. Ini malah kayak timnas yang tahun-tahun sebelumnya itu nah. Cuman bedanya kada jadi lumbung gol bener Iya. Kalau dulu kan sudah kalau Bahari kan dibantai buat Arab loh. Dibantai palingnya 3 Kalau kita cerita secara kualitas pemain, top sudah pemain kita nih. Sudah ada secara statistik kayaknya menang Indo loh. Sejauh ini yang kualitasnya paling bagus kan yang sekarang ini, walaupun dia lewat diaspora segala macam, tapi ya sudah oke lah ya. Nah ini kada bisa memakai. Jadi kayak kebingungan tuh loh. Apa nih di lapangan nih gitu. Sudah dapat tim harat tapi kada bisa makai. Tapi setidaknya kita paling kada lah, ini kan Piala Dunia sudah lapas lah. Ya paling kada kita lihat ya, karena di Piala Asia ya. Piala Asia lagi paling. Kan kita yang tinggal Piala Asia aja lagi. Untung aja di Piala Asia itu lolos kita. Itu zaman Sintayong lolos akan betul. Iya, bujur. Piala Dunia pang dasar sayang kada aku tambus. Karena ada yang nyambat pula AFF aja dulu jadi kada salah sama Piala Asia. Jujur kayak namanya proses ya lo dari yang piala bawah piala ciki kayak supan udah sih di Indonesia kayak syarat aku Piala Dunia dah AFF dulu dah kawak ada aja. Kan sempat dulu kita hendak tembus Piala Dunia AFF kada soal juara aja loh. Bobohan kan Bahari waktu 2010 itu sangat optimis lah Indonesia juara. Optimis banget sempat nonton bareng aku lawan kawananku sampai main di Bukit Jalil lah, kena laser. Iya kan, optimis banget ikan Bahari itu tahun 2010. Ini nyata juara ya kalau kayak itu. Iya, nyata juara nih sampai sampai Bahari itu lah waktu finalnya itu kan nyakan 2 leg loh. Itu aku bingung kan kenapa final ada 2 leg aneh itu sumpah. Final 2 kali. Yang leg pertama main di GBK lo itu yang leg nyanyi. Hah? Yang Kenapa tiba-tiba yang leg nyanyi? Oh, mendengar aja. Leg pertama tuh kan main di GBK lo. Leg pertama itu di Bukit Jalil. Malaysia. Kalah 3-1 3-0. Nah, yang anunya tuh aku kada ingat lah itu pas lagi semifinal banyak banget orang mau foto sempat viral fotonya itu bubuhan fans Indonesia nih kan tiketnya tuh kan dijual sehari sebelum pertandingan loh. Harinya tuh hujan nih kan sampai hakun orang antri panjang hujan-hujan. Padahal itu AFF wara loh. Saking superiornya AFF loh di waktu yang 2010 itu dari awal lo
ada Irfan Bahdim, Iya. Gonzales, Pak, waktu itu kan naturalisasinya Irfan Bahdim dan Gonzales Ya awal-awal itu. dan golnya banyak Iya. terhibur banget gitu Iya. secara tontonan juga menarik. Padahal hitungannya AFF itu kan Liga Tarkam aja, Pak. Iya. Tapi kita bahari bisa banget menganggap AFF ini superior banget lah. Kan Itu- Malaysia sudah dikalahkan sebenarnya di Iya, Bujur. di Malaysia di penyisiannya. fase grup kalah loh. Ya, Dibantai lah Malaysia. kita hanya menghadapi itu sudah ganal, di luarnya ada Piala Asia lagi, Iya, kualifikasi ada Piala Piala Asia. Dunia. Karena bahari kita punya menonton Indonesia 4 kualifikasi Piala Dunia dibantai Bahrain 10-0. Iya. Jadi Itu loh yang mulai sakit hati loh. ya itu sakit hati juga. Yang di 2010 tuh kekecewaan penonton juga. Yang jadi penonton Lawan- tuh kada respect lagi lawan- timnas Indonesia. lawan jual di zaman-zaman itu ada dualisme liga Dualisme. Iya. yang sampai timnas jadi ada 2 tim itu tuh aneh banget. Yang makanya kita dibekuakan FIFA. Tapi kan lah secara persepak bolaan kita nih kan hanjap tuh naiknya dari kita tuntung dibekuakan. Ya, Kalau negara-negara lain tuh punya tuntung dibekuakan FIFA itu kan malih banget mangkat lagi itu nah. ya. Karena pernah diangkat pakai ini loh. Pakai apa tuh? Makanya apa? Ada pakai ini pemain-pemain yang Eropa. Naturalisasi. Ibrahimovic anak ke Kalteng Putra aja. Aneh banget man. Ikut lah Bali. Ada aku membaca berita di koran mau Messi main di Persib Bandung. Iya. Sekali beda Messi. Messi main di Persib Bandung. Asian kan dasar bujur loh, mengangkat Iya, gitu. iya. Bujur. Pemain kelas dunia. Pokoknya dari satu klub harus ada pemain kelas Eropanya. Ya, jadi bisa dilirik juga lah Liga Indonesia kayak ini. Gitu. Sekali dilihat Liga Indonesia kayak ini. Itu juara lah Asian semalam tuh ya. Juara ya? Juara. Juara. Untung Persib- ya. Persib Bandung, Juara. Oh, Yang Yang Asian makan Bali. Konate. Asian makan seblak. Itu aneh banget. Iklan Gojek kali itu maksudnya Pak. Jadi kayak bakal kita bahas juga loh. Seru juga loh Bisa, yang Liga Indonesia Oke. kena. Jadi tadi kan masalah yang ya kita lihat tanggapan masyarakat tentang hasil semalam, terus masalahnya di mana. Oke. Iya. Nah, ini kita close dulu untuk di pembahasan di babak pertama ya Oke. tentang itu tadi. Mungkin nanti kawan-kawan bisa nambahkan juga di kolom Di kolom komentar komentar, kira ya. masalah-masalah apa aja yang terjadi yang mengakibatkan timnas kada lolos. Nah, kita masuk di jeda babak nih. Kita bahas yang berhubungan sama timnas juga tapi hal-hal yang ringan. Ya. Nah, contoh kayak hasil kada lolos tadi malam ya loh. Kalau dari aku jujur, aku kangen lemparan arahan kamu. Kenapa jadi kangen pemain Bangkok United? Aneh banget. Biasanya itu tuh salah satu solusi kita tuh pada saat wah, nih Yang lemparan ke dalam strategi kada jalan. Nah, kita bisa wildcard nih, ya. bisa kartu spell lemparan arahan. Menggugupi musuh lah. Iya, Jujur. Aku hanya ingat Bari itu si siapa kiper Argentina itu. Oh, Martinez. Emiliano Martinez. Emiliano. Ya, Emiliano Martinez. Ya, loh waktu kita sparring lawan Argentina semalam tuh kan lancap banget digugupi Arhan loh. Makanya. Gitu loh. Dan itu jadi ciri khas Indonesia. Jadi Iya. kayak semenjak zaman itu tuh orang tuh tahu timnas Indonesia nih kalau main pasti ada undasan lemparan kayak itu. Nah, Wah, itu pulang senior U23, U19 ada pemain yang kayak kayak itu. Jadi musuh itu berhati-hati lo membuang bola di dekat. Iya, Oh, membuang ke jauh sana aja jangan parah-parah kita ya. Kira dilemparnya di tawak ke Iya, makanya Parah Arhan dong. tahu lempar Arhan tuh kan dalam timnas itu. Arahannya kada dimasukkan, ya mungkin ada masalah sendiri lah Arhan. Jadi kada mood yang menimbai. Aja itu apa besarakan loh. Jadi sebenarnya lemparannya itu gancang tuh karena banyak yang dipendamnya tuh nah. Terima. Gila begitu. Makanya kekuatannya itu karena makanya Arhan itu adalah lelaki yang kuat. Iya, begitu. Ya. Bisa long gitu lah. Makanya itu panjang itu lah. Setara lempar tendangan corner itu. Iya, wujud. Ya, tapi kenapa ya jadi kalau dipanggil ya? Apakah karena klubnya Ya, itu bukan. Bangkok United itu liga berapa? Rasanya dipanggil. Kira dipanggil ya? Kada tahu aku.
beda PC-nya, beda ini loh cara mungkin Patrick tadi. iya cara Iya. Patrick. Asnawi jangan dipanggil. Iya, Asnawi kan dipanggil juga. Terakhir tuh ya dipanggil juga, cuman kayak masuk di parkir tuh, nah diparkirkan pemainnya, kalau istilahnya kayak Pada masuk kita member turnamen bola tuh kan Jadi- ada line up loh. Nah, Jadi pemain lapis ketiga. jadi yang di nyompat latihan juga tapi dia di tribun. Lawan juga di Indonesia ini stok bek kiri itu banyak benar. Sean Patinama, habis itu Calvin Perdong, Arhan, ya. Dian James, pokoknya banyak bek kiri itu kalau Bek kiri salah sekitar banyak lah. 5. Jadi banyak banget. Sedangkan bek kanan paling cuma Sayuri, yang di kanan tuh Sandy Walsh, Kevin Dix yang kebetulan kawal ke kanan juga. Ya. Jadi kebanyakan stoknya di bek kiri, jadi kebanyakan lah tuh. Nah kalau dari aku sih kangen di lemparan Arhan. Nah kalau buat Dikam kayak apa? Bung Rohan nih dulu. Punya membelakan Indonesia lah. Apa sih Yang ringan yang apa? ringan yang mau kita bahas gitu kan. Jadi kita berat tuh. Iya, itu yang santai aja dulu, kita lagi jeda babak nih. Aku aku kangen melihat Sintayong joget bulgogi. Ada loh iklannya Sintayong joget bulgogi waktu Sintayong melatih. Aku bingung lah. Apa tuh namanya? Selama sejarah timnas lo, Sintayong aja yang banyak banget iklannya waktu si melatih timnas sih kan. Ikam soalnya melihat Alfred Riedel Ada pernah. luak wet kopi kita soalnya Alfred Riedel. Sintayong ikam. Pokoknya masalah buat ikut iklan apa aja yang penting jangan iklan sosis. Pokoknya timnas kah, atlet kah, umpat iklan sosis pasti drop. Yang penting jangan iklan sosis dah. Ya, itu apa namanya? Itu loh Sintayong karena dasar apa namanya? Dasar lebih berkesan Sintayong bang loh. Ya. Kalau pemain-pemainnya tuh yang Arhan tadi putih juga tuh. Hanya Raja Jo, aku kepikiran Arhan tuh salah satu senjata andalan kita waktu sparring lawan Argentina semalam. Habis itu si siapa yang mengantongi Enjo gitu. Enjo. Siapa? Garnacho kah? Garnacho. Oh, Asnawi. Asnawi. Ya. Iya, Asnawi kan dari Kiau juga loh. Padahal Asnawi itu bagus banarinya. Asnawi Mangkulam. Yang itu Pak mungkin karena Patrick itu kada sampai setahun lagi lo melatih lo, jadi banyak pemain-pemain yang inya kada tahu tuh nah. Iya. Itu kan kekurangannya, kelebihannya Sintayong tuh karena Sintayong lawas bagagana Iya, di sini. jadi tahu progres pemain lo ini mulai yang mungkin masih mediocre, tengah-tengah, ini sudah tumbuh berkembang lagi di timnas. Ya itu Bang yang itu. Munnya yang ringan-ringan gini aku bingung apalah yang ringan-ringan. Kalau Akbar apa kira-kira? Apa yang gue lihat lah. Raja Nainggolan tuh naturalisasi lah ya. Ada Raja Nainggolan itunya orang Belgia. Berarti kan lain naturalisasi lah. Tapi ini tuh dasar anunya ini Batak. Abahnya kayak rasanya Nainggolannya tuh. Nya kan rasanya kadang marga gitu turun dari mama. Oh. Namanya orang Batak. Kalau juga mamanya lah kalau ngawini orang Belgia. Aku kira ini loh. Berarti aku bahas ini aja. Buat kamu tadi kangen lawan Arhan, lawan Sintayongnya. Karena aku penikmat sepak bola yang agak ke belakang gitu. Aku kangen juga nih lawan semangatnya Cristiano Gonzalez. Walaupunnya sudah ada main lagi, masih main yuk. Ada. Nah, tapi nya tetap pakai baju ini. Iya, nonton di rumah, di stadion. Total Bang. Lawan ada ini. Iya lawan anaknya, ini anak sama Ului loh. Iya, anaknya. Lawan ini ada hal kecil yang kulihat di situ. Kan Marcelino kan dipanggil ya loh. Sedangkan dia yang mengalahkan Arab semalam dan kontribusinya sepanjang dari ronde 1 sampai ronde 3 itu Marcelino tuh pegang peran benar. Dan ya memang apa namanya? Ya bocah lokal lah gitu. Dan terakhir semalam di saat orang Abut tuh kada dipanggil apa segala macam, ada meme-nya kayak ini, kau ini apa ya yang opet tuh Marcelino-nya nonton buahnya lawan Arab Saudi sambil gerabah dia pakai kawanannya. Ikam nggak apa di sini. Harusnya kan main. Dia berapa ya di muka TV lah bikin remote. Lo siannya aja Marcelino kurang, Arhan kurang. Jadi hal-hal yang kecil kayak itu nah kadang kita merindukan juga dari peran apa yang terjadi di timnas. Ya, aku juga bingungnya lawan Patrick Kluivertnya kenapa sih dia kada membui Madun.
Iya, Iya. karena selingkuh. Madun pernah melawan Argentina sudah. Madun pernah Messi. tembus di Barcelona. Malaysia. Madun pernah tembus di Malaysia, tahu ya lah. Melawan Akatsuki. Melawan Akatsuki kan, melawan Kamen Rider. Kawanannya ya Bruce Lee. Si buta dari dua itu Iya, pelatih. kenapa ada bukunya Madun aja lah? Mungkin sudah dibawahi, cuma kan boleh abahnya. Mungkin karena Madunnya nya semalam kasus gitu jar main lawan Mituhan aja. Oh, lain film lah. Lain film. Tapi kayaknya Indonesia perlu juga Bang yang film-film kayak Kapten Tsubasa ya lo. Bahari Itu kan bahari jadi- kan sebelum Madun tuh kan ada Ronaldo Wati. Ronaldo Wati. Iya. Hanya bikin juga tapi jadi kenyataannya jadi kenyataan lucu loh Indonesia Tapi- lo. Tapi Bubuhan Ikam tuh sadar kada sih kalau Ronaldo Wati itu sebenarnya propaganda LGBT? Oh, karena Ada ini dengan Jepang ya lo bikin kartun motivasi lo. Iya. Dan bujur masuk Piala Dunia ya lo walaupun adalah hanya pernah juara dunia. Pada suara. Pada suatu tapi kan masuk Piala Dunia dan Iya. berkembang Bangga sepak bolanya namanya, karenanya bikin itu lo Mm. Indonesia bikin film bikin apa Eh, lucunya yang jadi timnasnya padahal di Iya. film-film yang kayak anime Jepang atau itu bukannya menjual motivasi loh. jual motivasi Dan itu imajinasi bubuhan masyarakat Jepang. Motivasi kayak bubuhannya bisa sepak bola. Karena mimpi bubuhannya nih Jepangnya masuk Piala Dunia ya loh. Iya. Basket masuk Piala Dunia. sekelas Upin Ipin Ya, yang ada loh yang itu tuh loh. Iya. Nah itu kan itu bikin harapan loh Iya. di kartun Upin Ipin Iya, gitu. Mimpi bahwa suatu gua- hari nanti. Iya, Jadi gokil loh dari situ kan kekanakan itu sudah di ininya. Iya, wah, aku bisa. Sudah ya, Ini ada nih. motivasinya jelas. mimpi bubuhannya Kita jadi madun terbang habis itu biasa terbang harapan kita. bisa tendangan terbang, Terbang. bisa berjurus. Kan Zamannya Indonesia kayak itu memang. ya, iya. Ya munnya kada mengio Madun, paling kada mengio Martin enggak ya. Biar mencederai lawan. Iya. Iya. Indonesia PSSI kalau kita pikir kayak itu. I- Padahal kita banyak banget pemain-pemainnya kayak itu. Iya. Padahal Martin itu baharinya latihan bola lawan Michael Jackson. Ada kemana episode-nya aneh banget. Aneh banget kan Martin bingung loh kayak apa caranya mengalahkan Madun latihan lawan Michael Jackson. Aneh banget. Mungkin di awal-awal tuh lo filmnya tuh masih oke lah ditonton. Kayak kehabisan bahan tuh jadi Iya. macam-macam. Siapa lagi yuk musuhnya yuk? Yuk Ultraman, Naruto. Power Rangers. Iya, aneh banget kan. Oke. Kita masuk di babak yang kedua, segmen babak kedua. Nah, ini kita masuk di bagian solusi apa nih yang mungkin bisa kita suarakan untuk perbaikan di tim nasional Indonesia. Nah, kalau menurut Bu Hanikam kayak apa? Siapa dulu nih? Banyak. Nah, dari Akbar dulu deh. Solusinya lah. Nah, untuk kedepannya Indonesia harus improve kayak apa nih? Ya kalau dari aku ya tadi kayaknya lebih harus fokus kalau sepak bola atau olahraga lainnya tuh memang fokus tanpa harus dicampuri pemerintah gitu nah. Mencampuri dalam hal apa mungkin kayak jangan diatur-atur lah sampai yang ke pemain-pemain harus pemain ini. Pokoknya yang terbaik itu sudah yang dipanggil itu serahkan ke pelatih. Gimana, Pelatihnya jangan disuarai juga. Lu fokus di kebijakan aja, administrasi aja. Administrasi sudah. aja, bantu ke situnya Teknis aja. permainan biar pelatih, biar yang Biar pelatih. tim teknis kepelatihan aja. Jadi kita bingung sebagai masyarakat nih, ya tiba-tiba kita mau menyalahkan pelatihnya, menyalahkan Iya. pemainnya. Tapi setuju ada sih kayak permainan yang sudah ditampilkan itu pemain tuh kada salah. Pemain tuh sudah berusaha yang terbaik. Setuju benar. Dari yang kita lihat tuh. Di situ pasti kan mereka juga hendaknya yang terbaik loh di lapangan tuh gitu. Ya. Karena bisa disalahkan gitu kan. Pasti hendak melakukan hal yang positif hasilnya gitu kan. Tapi Iya. ya dari situ harus yang ini Bang. Dari Jangan ada yang campur pemegang kebijakannya lah, Iya. peran buannya tuh penting juga. penting. Dan kan paling dasar dari situ dulu aja lo. Dari sistemnya. Dari sistemnya liga-liganya juga jangan dicampuri juga gitu loh. Nah, Kalau aku sih itu sih. Jadi berkembang kayak di Eropa tapi
harus lebih profesional. Profesionalnya dalam hal yang bujur-bujur profesional gitu. Ya, ada maksud apapun. Iya, jangan dibarengi kepentingan pribadi apa sih. sepak bola aja dulu gitu. Sudahlah yang zaman-zaman yang bahari itu kan sudah kita lewatkan ya lo. Ada pergantian ketua PSSI apa segala macam sampai ya Nurdin Halid apa segala Ya. macam. Sudah jadi pelajaran harusnya lo. Bujur. Dualisme gaji pemain kada ini harusnya kalau memang hendak liga kita profesional dan hasilnya kan pasti ke timnas juga loh. Bujur. Pemain-pemainnya termotivasi apa segala macam. Oke, Itu itu sih. salah satunya dari dasarnya dari pemegang kebijakannya juga. Kalau dari Rohan kayak apa? Kalau dari aku lo sarjan timnas Indonesia ke depannya nih, ini aku kada tahu karena lah keputusannya nih apakah Patrick Kluivert ini kena dipecat atau gara-gara inya merasa bersalah inya mengundurkan diri lo. Ya. Menurutku sebujurnya lah, ini pendapat aku pribadi lah, Patrick Kluivert itu sebujurnya cuma maskot aja. Cuma jadi inya kan karena pemain-pemain timnas ini kan bakas bukan inya itu kan Belanda. orang Belanda loh yang bukannya tumbuh menonton tokoh-tokoh pemain-pemain Belanda yang harut-harut tuh Patrick Kluivert apa segala macam. Ya. Padahal kan secara kepelatihan itu kan lebih bagus Alex Pastor loh. Iya, setuju. Nah, jadi karena apa tuh namanya Sintayong ini kan dia dipecat itu kan kada cuma Sintayongnya aja. Iya, Beratan tim yang di bawah Sintayong kan dia pilihnya beratan. Timbul membangun nih tim pelatih yang isinya Belanda berataan. Ya, bujur. Ya, monnya menurut aku lah. Monnya Patrick Kluivert nih dipecat lo, jangan dipecat berataan, monnya dipecat berataan pulang. Tim yang ada di belakang Patrick Kluivert ini sama ya pulang membangun mulai awal pulang. Iya. Lawan juga lah. Monnya hendak membelikan Sintayong lo, menurutku lah. Ngalih Jopang soalnya Sintayong ini punya bubulik pastinya membawa timnya yang dulu juga yang tim medisnya yang asisten pelatihnya tuh yang Korea beratan waktu zaman Sintayong itu tim kepelatihannya. Nah ya tadi monnya kena Patrick Kluivert tetap bertahan lo ya kita beri waktu ay paling kada kita itihinya karena di Piala Asia kayak apa tapi juga monnya Patrick Kluivert mengundurkan diri lo biar aja timnya tuh yang tim di belakang Patrick Kluivert entah itu Alex Pastor kah kena yang naik jadi pelatih atau kena pelatih Belanda yang lain. Punya Van der Sar, Van Persie bisa oke lah. Van Persie jadi pelatih lah. Kan pemain Ya memang jadi pelatih kan ikut lisensi kepelatihan enggak Van Persie? Nah, ada tahu apa lagi lah. Tapi punya Van Persie itu secara punya jual lah penyerang jual lah. Ya, tapinya punya hendak dijadikan kayak maskot aja tuh jadi apa tuh namanya? Jadi abang-abangan aja di timnas tuh. Ya pasti masuk kan. Aku curiganya lah Patrick Kluivert itu dijadikan pelatih itu coba asalkan jadi abang-abangan aja. Abang-abangan karena sudah tua gitu. Iya, aku yakin lah yang matur strategi apa segala macam anunya itu pasti Alex Pastor. Gawian lo tugas Patrick Kluivert di ruang ganti gitu cuma pakai saja zaman aku bahari. Bahari kan masih nyaman loh ini. Zaman aku bahari ya. Iya. Terdepar nyaman menggolakan. Ini apa ini? Ada boleh lah. Batisnya aja lewat ya Rawan. Offset sudah. Iya, gitu Bang. Aku anunya gitu Bang. Jadi monnya kena juga Patrick Kluivert tampil lo ya jangan dibabat habis beratan tim pelatih dari Belanda ini. Monnya hendak karena kan kita sudah terlanjur membangun tim lawan dari pelatih Belanda ini loh. Ya tadi monnya tim dari Belanda ini dihabiskan pulang. Hendak apa pulang kita sudah merasai pelatih dari Spanyol. Sudah Luis Milla sudah. Habis itu merasai pelatih yang angkatan Korea yang dibangun dengan tradisi sepak bola Korea. Habis itu yang Eropa sudah pernah juga. Iya, Ivan Kolep. Ya, Peter White. Iya, Peter White. Habis itu siapa yang mantan pelatih Vietnam itu siapa? Lupa aku. Siapa? Inya suami pelatih Vietnam di FF Bahari. Albert Rindel.
Lain. Pokoknya riwayatnya tuh lah pelatih Eropa tuh gagalnya tuh di Asia. Ya. Dulu tuh siapa di Cina tuh ada Marcelo Lippi, terkenal juga tuh dulu. Marcelo Lippi. Gagal juga sama pas pelatih apa Cina kan, pokoknya pelatih Eropa ditaruh di Asia tuh jatuhnya di Asia. Mancini aja. Iya, Mancini di Arab. Mancini, iya. Itu padahal Mancini gagal itu dikalahkan Indonesia. Tapi kalau memang hendak mencoba apakah itu mitos atau fakta ya lo, coba ini Ancelotti tapi Indonesia. Ini bujur mitos apa fakta? Katanya pemain salah satu pelatih Jose Mourinho harusnya. Iya, kan salah satu. Jangan Jose Mourinho. Kan Ancelotti itu kan pelatih terbaik loh, salah satu pelatih terbaik loh. Nah, misalnya memang menang Indonesia, berarti entah pelatihnya atau memang Indonesianya. Karakternya kan beda juga menurutku. Menurutku tuh gara-gara pemain kita nih bingung karena pemain kita nih kagok sudah patuh lawan tradisi orang-orang Korea dan timbul berganti ulang ke tradisi kepelatihan Belanda. Pastikan apa tuh namanya setiap pelatih gitu kan pastinya membawa gaya main yang lain loh. Bujur makanya. Jadi solusinya dari Bung Rohan tadi jangan, kalau memang dipecat juga jangan semuanya. Berarti kan setuju misalkan kayak dikasih kesempatan dulu Patrick Kluivertnya. Iya, makanya tapi kok kada tahu kan Patrick Kluivertnya ini lah. Apakah karena desakan dari masyarakat karena Patrick Kluivert ampih loh. Iya. Tapi ya tadi harapanku itu maunya Patrick Kluivert kena ampih juga. Setidaknya yang tim-tim kepelatihan di belakangnya ini jangan dibabat habis beratahan. Iya. Setuju kak teman-teman ya. Iya. Itu pendapat dari Rohan. Nah kalau dari aku sebenarnya ya mungkin lah aku agak setuju juga kasih kesempatan lagi Patrick Kluivert tapi sampai esok aja. Esok bisa lagi gitu. Itu muar banget bang. Jadi ada efek yang pokoknya habis kejadian tadi malam Indonesia kalah, fokus harapan kita ke Piala Dunia, itu ya Patrick Kluivert out, terus dari Erick Thohir tuh harus ada statement lah, pertanggungjawaban Sidin kayak Pak sebagai ketua federasi, lalu ya tanggung jawab Sidin apa kedepannya Indonesia harus apa setelah kejadian ini nih. Nah, jadi Patrick Kluivert dipecat, terus Erick Thohir harus ada statement dan pertanggungjawaban atas kegagalan Indonesia itu seperti apa. Walaupun Sidin ada statement juga, silahkan hujat saya aja. Ada tuh Sidin ngomong kayak itu. Kalau hujat saya bertanggung jawab selanjutnya. Cuman actionnya apa nih ke depannya? Habis itu PSSI-nya juga harus berbenah. Karena salah satu ya tadi sistemnya tadi harus dijujuri juga. Sistemnya harus dibenarin. Kenapa ada keputusan mendadak kayak pergantian Sintayong gitu kan? Kalau cuma kepentingan tertentu diselipkan di situ, tiba-tiba mendadak ganti makanya itu Patrick ya. Jadi di sistemnya iya juga karena sambil liganya itu dibaiki juga kan, kita tahu sistem liga kita kayak apa, makanya percepatannya adalah pemain diaspora. Makanya kita supaya jadi lebih cepat kan tumbuh dari situ. Cuman ya itu kan dalam jangka waktu lama loh. Paling berapa tahun regenerasi lagi, dan harus mau kada mau pemain lokal harus dikembangkan juga. Dan selanjutnya ya kayak di tim yang U16, 19, 20, 23 itu harus disiapkan juga desain Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu menurutku di situ sih yang pengembangan harus dilakukan. Jadi banyak banget PR-nya dasar Indonesia nih. Kalau sudah tuntung, PR-nya para puntung dibuang. Iya, banyak sih itu. Nah, itu jadi terkait pembahasan di babak kedua, solusinya kita punya solusi masing-masing dari sudut pandang masing-masing, dan bubuhan pian kalau misalkan kena ada masukan juga atau yang ada yang diperlu suarakan di kolom komentar. Jadi Patrick Kluivert harus dipecat. Awal harus dipecat. Aku benci bintang laut. Oke. Aku ingat kata-kata SpongeBob kan teruslah mengocok Patrick. Mengocok harus ya. Walaupun memang diganti juga ya lo, ganti jangan yang Belanda kayaknya lah. Iya, kali cocok. Jujur ya pemainnya Belanda semua, tapi belum tentu juga ya klop dengan kepalanya sesama Belanda juga. Gitu. Karena tahu budaya Asia tuh kayak apa loh. Iya. Kalau memang semua itu dengan duitnya ada aja ya lo, cari yang terbaik. Cari yang bagus, misalkan siapa yang punya riwayat bagus di Asia, Raja Gopal. Kenapa Jadi Gopal kan dapat piala. Iya. Sekelas itu aja
Iya lah ya. Banyak. Kapan lagi Indonesia bisa pelatih orang India ya. Coba. Ya itulah harapannya. Oke. Oke, tadi kita sudah melewatkan di segmen babak pertama, jeda babak sama babak kedua. Nah, sama seperti di sepak bola biasanya di akhir itu ada extra time. Nah, jadi di segmen extra time ini atau di segmen tambahan waktu kita punya fakta-fakta yang bisa kita bawa nih. Mungkin dari Rohan nanti bawakan informasi apa, Akbar apa, dan aku apa. Mungkin dari Rohan dulu nih. Dari aku dulu lah. Iya, apa deh? Jadi ada pemain keturunan Banjar. Jadinya setengah Banjar, setengah Belanda. Oh, kayaknya aku tahu deh. Iya. Namanya tuh Liam Utuhgana. Oh, Iya. iya, kenapa tuh? Liam Utuhgana. Aku nih itu apa namanya? Aku tuh kan pakai salon kuitanku loh. Jar kuitanku nah Utuhgana itu sebujurnya tuh sambatan orang-orang Banjar saking orang Belanda bahari. Iya, bisa ada. Ini karena aku kayak di kuburan tuh ada tugana atau halus. Iya, ini Utuhgana. Jadi kenapa ya? Jadi tuh jar mamaku jar orang-orang Belanda bahari itu disambati Utuhgana ya karena ganal Awaknya. iya. aku pertama melihat itu loh Liam Utuhgana ini kenapa ada I-nya yang Panggil. Iya, di naturalisasi itu nah kan bagus di nama belakang Utuhgana ya. Bukan bagus namanya loh. Kan dari nama kan ada bagus. Iya. Kurang bagus. Ini main di mana sih? I-nya tuh rasanya Belanda. I-nya Belanda. I-nya Belanda. Main di klub apa lah tuh nah. Divisinya berapa gitu loh. Ini makan di sana pakai kecap gimana ya? Oh, Menurut orang Banjar kan pasti Karena menjadi manda ya mulai kecap Belanda tapi kan tahu itu kayak apa. Encer kah? Hasil laut kan ada gitu. Minta kirim kasturi gitu ya. Oke, kita ada pemain dah keturunan Banjar. Liam Utuhgana. Liam Utuhgana. Iya. Yang search di Google ada Liam Itu fakta Utuhgana. berarti lah. Memang fakta itu. Liam Utuhgana aneh banget. Oke, kalau Akbar ada Kalau aku lah fakta apa? kayaknya entah ini fakta atau kada ya loh. Di Piala Dunia yang di Afrika itu banyak loh. Ada Afrika Selatan, Ya. ada Senegal juga, Kamerun. Ya. Informasi mendengar kabar-kabar yang beredar lah. Ada salah satu negara yang pakai jimat ya. Pakai jimat. Iya, kok masih pakai jimat gitu. Ada tuh biasanya dibahas di kayak apa namanya? Di anu bola tuh apa namanya? Ya. Nah, percayalah Bun ada hal yang kayak itu. Tapi itu Afrika lah. Gitu. Dan di Indo kan sebenarnya ada juga. Gawangnya dikamihi dulu lah. Ya. Karena di Anoi lupa. Dan ada videonya yang kedapatannya dibuang. Iya, buang. Ada tuh. Iya. Pas dibuang hanya kamu golakan. Nah, kok masih bisa percaya dengan hal yang gitulah gitu. Iya, makanya lo padahal aman tadi negara mana negara Afrika. Iya, Afrika. Karena 2000-an Afrika ada yang juara dunia juga. Jadi Iya. kan ada Worlds. Kecuali negara-negara Afrika juara Piala Dunia atau tiap apa tuh namanya tiap penyelenggaraan Piala Dunia. Juara taros berarti kan jimatnya nih berfungsi ya loh. Iya. Makanya yang juara aja kada beban yang juara Argentina tahun semalam. Berarti kan Argentina dukunnya taharat. Iya jauh kalau kan memang itu lo masih berjam-jam gini kan Indonesia banyak juga yang buat apa namanya wakaf gitu lah. Wapak gitu lah. Anaknya rajahan di. Skill Indonesia kan mageng. Nah jadi itu sih gitu nah. Hal konyol fakta Ya, memang fakta. ada gitu. Kalau dari aku mungkin salah satu informasi yang aku dapat terkait kayak ini kan extra time nih segmen extra time. Nah extra time itu sebenarnya di sepak bola itu ada hitungannya Jar. Ya. Itu dari waktu yang terbuang pada saat pertandingan. Misalkan kayak semalam lawan Irak, misalkan ada yang cedera, kan kita tahu kan buan Arab nih kan Guling-guling disenggol sedikit, Wah, guling-guling, sekalian tawafnya. Jadi nah itu kan banyak waktu terbuang, pemain protes segala macam waktu terbuang. Nah itu diakumulasikan. Misalkan terbuang waktunya sekitar 5 menit. Nah, maka extra time itu akan diberikan sekitar 5 menit juga. Yang nantinya waktu pertandingan itu genap 90 menit. Nah, biasanya kayak itu. Cuman kadang ada juga pertandingan-pertandingan yang kayak kita lihat kada masuk akal tuh. Nah, terbuang waktunya berapa, extra time-nya berapa. Contoh Indonesia lawan Bahrain lah yuk.
Yang 9 plus Ya, 6 ya. sama dengan berapa? timbul gol ya lo. 90 plus 6 sama dengan 100 berapa gitu. 109 ya 106. Iya tuh. Nah, jadi itu apa namanya? Faktanya bahwa extra time itu orang tuh kada asal-asalan memberi. Tunggu dulu ya, golakan dulu. Eh. Kita pelutnya tiup. Itu dasar ganjil banget lah waktu Qatar kan itu ya rasanya. Iya, Qatar kemarin kan? Qatar kemarin. Menit akhir loh golnya Iya. itu. Nol benar. Itu ganjil banget bang itu. Kalau yang terakhir yang kejadian itulah. Nah, jadi itu fakta-fakta yang tadi kita bawa nanti bisa jadi ilmu pengetahuan buat teman-teman. Begitu juga buat kita gitu. Jadi kita tahu ada fakta yang dibawakan oleh Akbar, dan Rohan, oleh aku. Nah, mungkin itu pembahasan kita tentang tanggapan kita nih tentang hasil timnas tadi malam di Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Nah, nantikan episode selanjutnya pembahasan dari bubuhan kami dari Buhan Bola, bubuhan yang kada tapi tahu soal bola tapi hendak banyak tahu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.